siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Baik, selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal-soal rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut. Tanpa menunggu lama kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Jika tan alfa sama dengan 1 dan tan beta sama dengan 1/3 dengan alfa dan beta sudut lancip, tentukan nilai dari sin alfa kurang beta. Jadi langkah pertama kita tuliskan dulu rumus dari sin alfa kurang beta, yaitu sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Terus kita gambarkan segitiga siku-siku untuk sudut alfa yang merupakan sudut lancip atau sudut alfa yang terletak di kuadran 1. Demikian juga untuk sudut beta, karena sama-sama di kuadran 1 karena dia sudut lancip, jadi gambarnya seperti ini, sama dengan sudut alfa. Dan dari sini kita tuliskan perbandingan dari tan alfa, yaitu perbandingan sisi yang berada di depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa. Jadi sini kan tan alfa sama dengan 1, bisa kita ubahkan menjadi 1/1 sehingga perbandingannya seperti ini kan. Nah, di sini berarti yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Kita simbolkan dengan X. Kita bisa mencari nilai X-nya dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Jadi sama dengan akar dari 1/2 ditambah 1/2 sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Jadi panjang sisi miringnya ini sama dengan akar 2. Dengan demikian kita bisa menentukan nilai dari sin alfa, yaitu perbandingan sisi yang berada di depan sudut alfa per sisi miringnya. Sisi miringnya kan akar 2, berarti kan sama dengan 1/2. Kita juga bisa menentukan cos alfanya. Cos alfanya yaitu perbandingan sisi yang berada di samping sudut alfa per sisi miring. Jadi cos alfanya sama dengan 1/2. Sekarang kita beralih ke segitiga yang kedua dengan sudut beta. Di sini sama juga, yang belum diketahui adalah sisi miringnya, atau kita simbolkan di sini dengan huruf Y. Dan tan beta itu kan 1/3. Jadi perbandingan sisi yang berada di depan sudut per sisi di samping sudut beta. Jadi seperti ini posisinya, angka 1 dan 3. Dengan demikian kita bisa mencari nilai Y. Kita masukkan ke dalam rumus teorema Pitagoras, kita peroleh sama dengan akar 3/2 ditambah 1/2 sama dengan akar 9 tambah 1 diperoleh sama dengan akar 10. Sehingga kita bisa menentukan nilai sin beta, yaitu perbandingan sisi yang berada di depan sudut beta per sisi miring. Jadi sama dengan 1/10. Kita juga bisa mencari cos beta, yaitu perbandingan sisi yang berada di samping sudut beta per sisi miring. Jadi sama dengan 3/10. Sekarang kita masukkan nilai sin alfa, cos alfa, sin beta, dan cos beta itu ke dalam rumus sin alfa kurang beta. Kita peroleh sin alfa kurang beta sama dengan 1/2 dikali 3/10 dikurang 1/2 dikali 1/10. Ini penyebutnya kan sudah sama semua ya, akar 2 kali akar 10 atau akar 20. Jadi kita gabung saja penyebutnya menjadi 1. Nah, sekarang pembilannya kita kali dulu baru kita kurang. 1 kali 3 3, 1 kali 1 1. Jadi 3 kurang 1 diperoleh 2/20. Karena akar 20 di sini penyebutnya masih menggunakan tanda akar, kita bisa rasionalkan supaya hilang akarnya. Jadi 2/20 sama dengan 2/20 kali akar 20/20 diperoleh
2 akar 20 per 20. Jadi sekarang penyebutnya sudah tidak menggunakan tanda akar lagi, jadi dia sudah dirasionalkan. Sekarang kita sederhanakan lagi 2 akar 20 per 20 ini. Jadi akar 20 nya bisa diubah menjadi akar 4 kali 5. Jadi sama dengan 2 kali akar 4 kali akar 5 per 20. Akar 4 nya ini sama dengan 2, jadi sama dengan 2 kali 2 kali akar 5. Terus 20 nya ini bisa kita ubah menjadi 2 kali 2 kali 5. Nah di sini 2 kali 2 ini kan di atas dan di bawah sama. Ini bisa kita coret karena hasilnya sama dengan 1. Kita peroleh akar 5 per 5. Akar 5 per 5 ini sama saja dengan 1 per 5 akar 5. Itulah nilai dari sin alfa kurang beta. Baik, sekarang kita ke soal nomor 2. Diketahui sin X sama dengan 3 per 5 dan cos Y sama dengan 12 per 13, dengan X merupakan sudut tumpul dan Y merupakan sudut lancip. Di sini yang ditanyakan adalah nilai dari cos X dikurang Y. Jadi cos X kurang Y itu rumusnya cos Y kali cos X tambah sin Y kali sin X. Karena dari soal itu X nya merupakan sudut tumpul, berarti ini sudutnya terletak di kuadran kedua. Jadi gambarnya seperti ini. Dan sin X nya kan 3 per 5. Jadi sisi depan sudutnya 3, sisi miringnya 5. Karena kan sin X itu perbandingan sisi yang berada di depan sudut X per sisi miring dari sudut X. Jadi kita letakkan angka 3 dan 5 nya berdasarkan perbandingan trigonometri dari sin X. Di sini kita misalkan sisi yang belum diketahui, yaitu sisi yang berada di samping sudut X ini dengan simbol M. Kemudian kita hitung nilai M nya dengan rumus teorema Pythagoras. Kita peroleh sama dengan akar 5 pangkat 2 kurang 3 pangkat 2. Jadi sama dengan akar 25 kurang 9 sama dengan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Jadi di sini panjang sisi yang berada di samping sudut X itu sama dengan 4. Kemudian kita lihat lagi untuk sudut Y yang segitiga siku-sikunya. Karena sudut Y ini sudut lancip, dia letak di kuadran 1. Jadi gambarnya seperti ini dengan cos Y sama dengan 12 per 13. Berarti sisi yang berada di samping sudut Y panjangnya 12 dan sisi miringnya panjangnya 13. Di sini sisi yang belum diketahui adalah sisi yang berada di depan sudut Y. Kita misalkan saja dengan huruf N. Jadi N itu kita bisa hitung dengan rumus teorema Pythagoras sama dengan akar 13 pangkat 2 kurang 12 pangkat 2. Jadi sama dengan akar 169 kurang 144. Hasilnya sama dengan akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Karena kita sudah mengetahui nilai M dan N, maka kita dapat menentukan nilai cos X dan sin Y. Untuk cos X itu kan artinya perbandingan sisi yang berada di samping sudut X per sisi miring, yaitu 4 per 5. Di sini kita tambahkan tanda negatif karena sudut X ini berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif itu hanya sin X atau sin, ya sin. Tapi karena di sini X, ya menggunakan sudut X, ya kita katakan sin X itu yang positif karena sudut X-nya terletak di kuadran kedua. Kemudian
dari segitiga siku-siku yang kedua, karena kita sudah tahu nilai N, maka kita bisa menentukan nilai dari sin Y. Sin Y itu artinya perbandingan sisi yang berada di depan sudut Y per sisi miring, atau 5/13. Di sini nilai sin Y positif karena sudut Y adalah sudut lancip atau sudut yang berada di kuadran 1. Di kuadran 1 semua nilai perbandingan trigonometri bernilai positif. Jadi di sini kita termasuk sin itu nilainya positif. Karena kita sudah mengetahui nilai sin X, cos Y, dan sin Y, maka kita sudah bisa menghitung nilai dari cos X kurang Y. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Kita peroleh cos X kurang Y sama dengan 12/13 dikali negatif 4/5 ditambah 5/13 dikali 3/5. Sekarang kita kalikan dulu semua bilangan yang ada di atas, yaitu 12 kali negatif 4, hasilnya min 48. Kemudian 5 kali 13, hasilnya 15. Setelah itu kita kalikan bilangan yang di bawah, 13 kali 5, hasilnya 65. Di sini penyebutnya sudah sama. Kita tinggal tuliskan kembali hasilnya, yaitu min 48/65 tambah 15/65. Karena penyebut sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan. Min 48 tambah 15 hasilnya min 33. Penyebutnya kan sudah sama, yaitu 65, kita hanya tinggal tulis kembali. Jadi hasil akhirnya sama dengan min 33/65. Itulah jawaban untuk soal nomor 2, hasil dari cos X kurang Y. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Diketahui sin A sama dengan 5/13 dan cos B sama dengan 6/10. Dengan A dan B sudut lancip, tentukan nilai tan A kurang B. Sudut lancip berarti sudutnya terletak di kuadran 1. Rumus dari tan A kurang B adalah tan A kurang tan B per 1 tambah tan A kali tan B. Ini adalah gambar untuk segitiga siku-siku dengan sudut A dan sin A 5/13. Terus gambar yang kedua ini adalah gambar segitiga siku-siku dengan sudut B yang berada di kuadran 1 karena sudut lancip sama dengan sudut A tadi, dengan cos B sama dengan 6/10. Dari gambar ini kita bisa mencari panjang sisi yang belum diketahui, mulai dari gambar segitiga siku-siku dengan sudut A. Di sini sisi yang belum diketahui adalah sisi yang berada di samping sudut A, kita simbolkan dengan X. Untuk menentukan nilai X, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus teorema Pitagoras. Jadi sama dengan akar 13/2 kurang 5/2 sama dengan akar 169 kurang 25. Hasilnya sama dengan akar 144, jadi sama dengan 12. Kemudian pada gambar segitiga siku-siku yang kedua dengan sudut B, di sini sisi yang belum diketahui adalah sisi yang berada di depan sudut B, atau kita simbolkan dengan huruf Y. Nilai Y-nya kita bisa cari juga dengan rumus teorema Pitagoras, sehingga kita peroleh sama dengan akar 10/2 kurang 6/2, jadi sama dengan akar 100 kurang 36, sama dengan akar 64. Akar 64 itu sama dengan 8.
Dengan demikian kita bisa menentukan nilai dari tangen A untuk gambar segitiga siku-siku yang pertama dengan sudut A, yaitu sama dengan 5/12. Tan A itu merupakan perbandingan sisi yang berada di depan sudut A per sisi di samping sudut A. Nah, dari situ kita peroleh 5/12. Kemudian untuk tan B kita peroleh sama dengan 8/6. 8/6 ini kan sebenarnya diperoleh dari perbandingan sisi yang berada di depan sudut B dengan sisi yang berada di samping sudut B. Jadi hasil perbandingan sisi berdasarkan definisi dari tangen B. Karena kita sudah mengetahui nilai tan A dan tan B, maka kita sudah bisa menghitung hasil dari tan A kurang B. Kita masukkan saja nilai tan A dan tan B ini ke dalam rumusnya. Kita peroleh tan A kurang B sama dengan 5/12 dikurang 8/6 per 1 tambah 5/12 kali 8/6. Jadi sama dengan 5/12 dikurang 16/12. Di sini kita samakan penyebutnya dengan mengambil penyebut 12. Kemudian untuk bilangan yang berada di bagian bawah ini yang saya tunjuk dengan panah mouse, 1 tambah 5/12 dikali 8/6. Di sini kita ambil penyebut 72. Jadi kita samakan penyebutnya dengan 72. 72 diperoleh dari 12 kali 6. Angka 1 ini kita ubah menjadi 72/72 karena hasilnya kan sama dengan 1, supaya penyebutnya sama-sama 72. Kemudian setelah itu kita hitung dulu pengurangan dari 5/12 dikurang 16/12, kita peroleh negatif 11/12. Kemudian kita jumlahkan lagi 72/72 tambah 40/72, kita peroleh 112/72. Kemudian dari sini kita peroleh min 11/12 per 14/9. Jadi 112/72 ini kita sederhanakan atau kita perkecil menjadi 14/9. Jadi ini sama-sama dibagi 8. 112 dibagi 8 hasilnya 14, 72 dibagi 8 hasilnya 9. Kemudian min 11/12 per 14/9 itu sama artinya dengan min 11/12 dibagi 14/9. Jadi sama dengan min 11/12 dikali 9/14. Jadi tanda bagi di sini menjadi tanda kali, tapi kita balik 14/9 menjadi 9/14. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau perkalian pecahan seperti itu, kalikan penyebutnya dengan penyebut, kalikan pembilangnya dengan pembilang. Sekarang kita kalikan dulu pembilangnya, min 11 kali 9, min 99. Sekarang kita kalikan penyebutnya, 12 kali 14, hasilnya 168. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 99/168. Itu adalah nilai dari tan A kurang B. Cukup sekian siswa-siswi sekalian penjelasan materi tentang menyelesaikan soal-soal rumus sinus, kosinus, dan tangen selisih dua sudut. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.